Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Bu Endang di sini. Kali ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Yuk simak penjelasan dari Ibu. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok dari makhluk hidup. Disebut makhluk hidup karena menunjukkan adanya gejala-gejala kehidupan. Nah, untuk ciri-ciri makhluk hidup secara umum seperti: pertama, memiliki kemampuan bergerak. 2, dapat tumbuh dan berkembang. 3, memiliki kemampuan bereproduksi. 4, memiliki kemampuan menanggapi rangsang. 5, mengambil dan menggunakan energi. Keenam, dapat bernafas. Dan yang ketujuh, tersusun dari sel. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Pertama, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya, gerakan manusia ataupun hewan dapat dengan mudah kalian amati. Beda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Salah satu contoh gerakan tumbuhan yaitu gerakan sulur atau menjalar. Kedua, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Sedangkan berkembang bersifat reversibel atau dapat kembali. Pertumbuhan contohnya adalah penambahan ukuran badan atau usia. Sedangkan perkembangan contohnya adalah pematangan sel-sel tubuh menuju kedewasaan. Ketiga, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Keempat, makhluk hidup menanggapi rangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Sebagai contoh, saat kalian melihat matahari, maka secara otomatis tangan kalian akan melindungi mata dari sinar matahari. Kelima, makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Hewan dan manusia mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain, baik tumbuhan maupun hewan lainnya. Keenam, makhluk hidup dapat bernafas. Hewan dan manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen yang dihirup oleh hewan dan manusia digunakan untuk mengoksidasi zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Dan tumbuhan mengikat karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Ketujuh, makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel uniseluler seperti paramecium, amoeba, dan euglena, serta makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler seperti manusia, hewan, dan jamur. Nah, itu tadi materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.